إلى نحمي الدماء غرباء وارتضينا خاشعا راي الأيام غرباء ولغير الله ما نحمي الجبال غرباء. Siapa yang nyusuin Rasulullah pertama? Siapa? Datang maulid udah berapa kali maulid? Hah? Siapa? Kata siapa? Tuh, yang pertama nyusuin Rasulullah ialah Suwaibah. Oh, awamat. Suwaibah cuman nyusuin Rasulullah nggak lama, baru ya, itu bersama Halimah tuh, udah Halimah baik. Giring tanya kata siapa? Kata saya. Jadi yang pertama Suwaibah, Halimah mah yang kedua. Halimah tadinya kurus ceking, berdua sama lakinya, agen nyari orok. Karena orang kampungnya Halimah kerjaannya itu semua rata-rata nyusuin bocah. Tuh, cuman jangan pakai dibandrolin, ya. Ini ditaruhin di sini kalungan, jasa nyusuin anak. Yang datang bukan bocah, aki-aki. Labe dah. Inti. Jangan dibayangin, ngaji. Ya Allah tuh. Iya, kita harus tahu tuh ya, yang begitu tuh kita harus tahu. Jadi Halimah yang kedua, Masya Allah. Yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimah. Halimah ini orang kampungnya emang tugasnya nyusuin bocah tuh. Cuman Halimah begitu datang ke kampungnya Nabi, udah kehabisan nih yang kaya. Anak RT udah ada yang bawa, anak RW udah ada yang bawa, anak lurah udah ada yang nyentak. Tuh, giliran Halimah berdua sama lakinya ngomong, "Bang, mengapa istriku?" Ya kita apes amat romannya. Mengapa? Loh itu bayi anak orang kaya udah engkak, udah orang tua-tua acan. Terus bagaimana? Itu ada aduk, cuman kayaknya miskin banget, Bang. Udah kita miskin, bawa bayi orang miskin, leblangsak bisa kita, Bang. Kata Haris nih, kata suaminya Halimah, daripada kita orang bawa bocah, ntar di kampung kita ditawain. Orang dapat bayi, weh, begitu. Kita bawa aja dah. Dia nggak tahu itu yang dibawa bayi itu Rasulullah SAW. Itu Rasulullah waktu bayi begitu digendong sama Halimah, seketika itu Halimah badannya jadi sehat, air susunya nggak pakai nyariin daun katuk. Orang pakai nyariin daun katuk, udah seger, banyak tuh Halimah. Dia bawa keledai sama suaminya, keledainya kuru. Begitu naik Halimah di atas keledai, seketika itu keledainya menjadi sehat, menjadi seger. Halimah sampai kaget. Tuh, yang tadi keledai begeng, bener kok jadi gemuk begini ya? Heran dia. Pulang dibawa nih ke kampungnya. Kampungnya itu gersang, panas. Tiba-tiba sampai di rumahnya, Masya Allah, Halimah halaman rumahnya jadi hijau, subur, Masya Allah, kayak Pak Lurah. Aku sudah ngungkap. Iya bener. Di situ ternyata Rasulullah bawa keberkahan tuh, Bu. Kalau pengen berkah tuh, sering-sering nyusuin anak orang. Ya Allah, Bu. Yang kita contoh terbaik itu hanya Rasulullah
Kita mau nyontoh siapa lagi kalau bukan nyontoh Rasulullah? Nyontoh artis TV itu, yang di TV jangan dicontoh, banyakan gorohnya ya. Ini mah artis culun ya. Tahu kan Bule Wiwi? Tahu Bule Wiwi? Suaminya Bule Wiwi tahu? Itu aku ya. Tapi jangan ditulat yang begitu mah, jangan dicontoh. Si Dharma jadi laki takut banget sama bini, ontok pakai yang nonton, saya yang main aja gedeg. Begitu ngelihat di TV, saya kata ini hal yang beramat lanang begitu. Iya, lanang takut banget sama bini. Iya, mana asal digentak gak mau bininya udah merungkut aja kayak ayam puput. Iya, udah begitu doang. Saya orang ngomong lain, ngomongnya cuma iya doang. Nggak apa-apa, Allah Maha Adil. Yang ngerecongnya banyak segitu bayarannya, gajinya. Lah yang ngomongnya dikit juga segitu. Tuh, mendingan dikit gaji sama. Nah, itu mau urusan Allah, rezeki mah, bener nggak? Makanya saya mah diundang ceramah kemana juga, masya Allah, alhamdulillah ikhlas. Saya mah ikhlas bener. Ditanya sama si Dodi juga, berapa Pak Ustadz ngundang ente? Nggak tahu, bukan urusan gua. Saya begitu. Saya mah nggak pernah mikirin masalah bayaran, beneran. Saya nggak pernah mikirin masalah bayaran gitu kalau ceramah. Yang mikirin mah panitia. Lo kan saya juga yang ceramah, saya yang mikirin. Jadi berabe amat hidup penceramah. Ya Allah. Iya Bu, beneran. Karena kita mah semua rata penceramah mah insya Allah ikhlas. Cuman bini bukan penceramah. Bini bukan penceramah. Dia yang kadang-kadang kita mau udah redo aja, nggak diongkosin juga nggak apa-apa. Beneran. Kan pas pulang, pulang ceramah ya. Iya. Mana apaan? Gue mah ikhlas redo gitu. Tuh tadi AA jadi EE. Iya, pulang ceramah mah kita dipanggil AA. Pas kita bilang ikhlas sambil melengos EE gitu. Iya, tuh makanya insya Allah penceramah mah ridho, mengharapkan ridho doang. Tuh. Adapun itu mah, masalah itu mah kita udah pada tua, saling pengertian baik. Ya Allah. Bu, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Ibu yang di dalam cinta sama Nabi? Cintaan sama Nabi apa sama laki? Ya, yang di depan cintaan sama Nabi apa sama laki? Dua-duanya. Orang kaci. Iya. Kata Nabi, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintaiku lebih dari cintanya sama anaknya, sama orang tuanya, sama manusia semuanya termasuk suaminya. Tuh, cinta Nabi dulu, bilang sama suami, abang, sayang, bebek, pipi, papi, ayah, aku mencintaimu karena cintaku kepada Nabi. Tuh, kita bisa cinta sama istri, kita bisa, ini ibu bisa cinta sama suami, ini karena ada berkah daripada Rasulullah. Siapa yang ngomong? Allah. Kata Allah, laulaka lama khalaqta aflaka. Kalau bukan karena kau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan ini dunia dan isinya. Tuh, bisa begini, bisa berkeluarga, bisa kumpul begini karena berkah daripada Rasulullah. Tuh, makanya kalau di kitab Maulid Simduduror di situ dijelasin tuh. Tadi bacanya kitabnya apa? Sarofal Anam. Di Sarofal Anam dijelasin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku utus kau ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam.
Kalau di kitab Simtudurornya, di kitab Maulid itu dijelasin tuh. Ini lebih dahsyat lagi nih. Ada di situ pasalnya, kita baca, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya'i nurun nabiyyuka min nurihi. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu dan isinya, Allah lebih dulu ciptakan cahaya nabimu dari cahayanya. Pertanyaannya, makhluk yang pertama Allah ciptain siapa, Bu? Ya, barusan habis dibaca. Tengetin apa? Tengetin. Sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah lebih dulu menciptakan cahaya nabimu dari cahayanya. Makhluk pertama yang Allah ciptain siapa? Coba itu, Ustaz. Lah kan jelas banget ya, kita baca ya. Ya Allah. Yang pertama kalau bicara makhluk itu yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Yang pertama diciptain cahaya nabimu dari cahayanya. Berarti yang pertama Allah ciptain itu cahaya nabi kita, bukan Nabi Adam. Kalau pertanyaannya manusia pertama, baru jawab Nabi. Giliran mau panjang bener. Ya Allah. Tuh, jadi yang pertama Allah ciptain cahaya Nabi. Makanya kita kalau baca doa, sholawatnya tuh kita baca awal wal akhir. Tuh, kan kita suka baca tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Tuh, yang awal, yang akhir, yang diciptain nama Allah Rasulullah. Tuh, Nabi Adam bisa bergerak gara-gara cahaya Rasulullah. Tuh, hewan bisa hidup gara-gara disuruh sholawat dulu, baru dia hidup. Puunan bisa tumbuh, sholawat dulu, baru dia tumbuh. Makanya Allah dan malaikat lebih dulu bersolawat kepada Nabi. Tadi udah kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cinta kita sama sholawat. Pengen anak pinter, pengen anak soleh ataupun solehah, kalau lagi hamil sering-sering baca sholawat. Ontong nyanyi baik, ontong nyanyi mulu, nyanyiin dia, ngikutin Sarukan sama Anjeli. Iya, yang kalau ada lapangan lega nyanyi, ngelihat pugunan gede nyanyi, ngelihat hujan gede sama bledek kenceng-kenceng banget nyanyi dia mah. Iya, emang hujan gak nyanyi sih dia mah. Iya, tumpah seae yumus kurai tumne nejanek ya sapene dikae abtu meradil jagna sotahe kia karu ai kuch hota hai. Esin. Ya kalau ada hiburan begitu ya. Tapi anak entar nggak bisa sholawatan. Coba kalau baca sholawatan akhirnya nyambel enak banget sambil mulut sambel dicoet. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha. Berkah tuh sambal kita colek dimakan sama ibunya yang lagi hamil, saripatinya dimakan sama yang di kandungan ibunya. Berkah enggak? Bagian kata sambal karena dibacain sholawat berkah. Tuh, lahir anaknya, gedenya bisa sholawatan. Kalau ini nyanyiin doang, itu bocah begitu lahir gede naik mulu, trekelan mulu di punan. Iya, ya emang begitu, orang emaknya nyanyi mulu, tumpah seae, naik tuh bocah kebun rambutan cabangnya sempal jatuh gabuk, tumpah seae yumus kurai. Tuh bocah tuh
Ya Allah, makanya cinta sama sholawat. Cuma sholawat yang kita baca dalam keadaan khusyuk ataupun tidak, insya Allah sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi sholawat kita baca di hari Kamis sore, mulai malam Jumat sampai hari Jumat, nggak pakai perantara lewat malaikat, langsung nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Tuh hebatnya sholawat. Makanya kita contoh Nabi, contoh Superman sampai tua, sekarang Superman masih orang arti baik. Superman orang bisa pakai celana, tahuan celana dalam dipakai di luar. Itu Superman. Dari saya masih kecil sampai udah segede gini, Superman masih orang arti baik. Contoh Superman salah. Makanya kalau mabur dia kalau terbang tangannya di depan aku, yang belakang utet baik, dan ini celana. Lo kan kalau makin tinggi makin nyerebet baik ya. Ya Allah, itu Bu. Yuk kita cinta sama Nabi. Nabi dikasih nikmat yang besar sama Allah. Nabi bersyukur dengan cara apa? Meningkatkan ibadah, memperbanyak sholat. Tuh, makanya sholatnya, yuk sholatnya rajinin. Tapi alhamdulillah katanya di Arafat meneh tadi saya nanya sama Ustaz Syahril, katanya begitu. Alhamdulillah, malu di musola kita mah jamaah apa sampai keluar kalau subuh begitu. Jamaahnya sendalnya besok kalau sholat subuh sendal taruh plastik bawa ke dalam. Bu, nih anak muda banyak di sini, anak muda tampil di masjid, jangan orang tua mulu yang jadi imam, kesianan ya. Kan makin tua mah napas sudah mulai pendek, suara udah mulai ngorok, iya serem musola. Yang ajan aki-aki. Kalau suaranya masih cakep, masih bagus, masih seger, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang udah uzur, gantiin anak muda. Kalau yang ajan aki-aki, masya Allah kita tidur makin pules di rumah. Iya. Mana ajannya dia udah disambung-sambung mulu. Hayalah sholat. Iya. Kalau anak muda kan enak ya. Hayalah sholat. Kalau anak muda tuh emang masih seger. Apalagi kalau jadi imam. Kalau jadi imam, kalau kira-kira udah bongkok jalan nggak, udah susah banget untung jadiin imam. Serem. Begitu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lo makmumnya ada si Dodi ngeledek. Tuh yang di rumah kagak subuh ke musola ngomong bagus kita orang musola. Emang ngapa? Jin lagi pada sholat. Nah, suaranya serem banget. Anak muda tampil cakep dah kalau anak muda mah. Cuma untung belagu, untung sombong. Kadang-kadang kan suka sombong. Mentang-mentang masih muda, masih seger, masih fresh. Orang kira-kira, orang mikirin di belakang ada nenek-nenek sama aki-aki. Bacanya cepet banget. Fatihah sama surat sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nenek begini. Ya. Nenek udah gede dengkulnya. Bodoh amat. Ya. Nenek kasihan. Bukan kasihan. Ya. Wah yang muda dah, tampil lah yang muda dah ya. Banyakan anak muda sini. Bu, saya resep banget kalau lihat anak muda zaman sekarang.
Kalau majelis di mana juga disamperin, bener gak? Pakai mobil nyewa kadang-kadang pergi majelis ada di Bekasi juga, dari Bambu Apus ngikut ke sono, mana bendera pada gede-gede. Iya, orang dapat bendera sampai emaknya dibawa. Allah, kita di jalanan sampai ketutupan sama tuh bendera. Lo kan nyerempet banget kalau sampai dibawa bocah. Boleh, silahkan boleh majelis, disamperin yang jauh. Tapi nih ngelihat musola, ngelihat masjid yang dekat rumah, kudu idep juga. Kadang-kadang majelis mah di mana-mana disamperin, giliran di rumah mah dekat musola orang tahu nyaba. Tuh yang begitu. Ya Allah. Ada kadang-kadang subuh ramenya kalau gabungan. Kalau subuh gabungan aja rame itu. Dari kelurahan sono, kelurahan sono, subuh gabungan yang ngadain kecamatan. Lo rame itu sholat subuh. Giliran orang digabung sepi. Tuh. Emang kadang-kadang ibadahnya pada pengen dilihat orang doang. Iya, beneran Pak. Saya emang nggak bohong-bohong nih ngomong. Banyak acara maghrib gabungan, rame kalau maghrib gabungan. Giliran maghrib yang orang pakai digabung, paling nggak 3 orang. Padahal kan kalau kita pikir-pikir yang namanya gabungan kan bareng-bareng ya. Yang namanya bareng-bareng berarti kan berjamaah. Kenapa orang digabung juga emang kudu berjamaah mah. Cuman kalau berjamaah langsung misalkan ini musola cuman dikit yang ngeliat dikit. Kalau subuhnya gabungan, dia mah rajin tuh subuhnya tuh. Karena kita sekarang masih ibadah juga pengen dilihat sama orang. Dulu tangan belum ada gelangnya, mau kondangan nunduk be jalannya. Mau kemana po? Nah, itu kita kondangan di situ. Giliran dibeliin gelang tuh sama lakinya, po mau kemana? Kondangan. Bencian lu aja tolong di sono no. Tuh tangan gitu sono ke begini sono no gitu. Biar kedengeran kencering emasnya. Ya Allah. Ada yang begitu. Ada. Gila kali. Gila kamu kondangan doang begitu. Artinya kita sekarang ibadah kadang masih belum lillah, masih belum karena Allah, tapi masih banyak yang pengen kelihatan sama manusia, pengen dinilainya sama manusia. Contoh Rasulullah ibadahnya udah paling top-topnya manusia ya Rasulullah ibadahnya, tapi nggak begitu, bener gak? Iya, makanya kita contoh sama Rasulullah manusia, maka manusia cocok nyontoh manusia. Cuman Rasulullah mah dikatakan basyarun laka basyari, manusia tapi beda sama manusia yang lain. Ini kita manusia tidur apa enggak? Tidur. Rasulullah tidur enggak? Tidur. Tapi tidurnya Rasulullah beda sama kita. Kalau Rasulullah mah tidur mata yang merem tapi hati nggak pernah tidur. Kalau kita mah tidur gelap mata budek kuping. Tuh, tahu gelap mata budek kuping. Kita bukan tidur, kadang-kadang tidur kita apalagi kalau bulan puasa, kita bukan tidur, belajar mati. Emang belajar mati, tidur dari habis subuh bangun-bangun mengerim. Lu pantesan puasanya kuat. Iya, lu puasa timbangan 5 menit. Begitu bangun adzan maghrib, ada yang setengah hari. Habis subuh tidur bangun johor. Iya. Iya kan, pas giliran buka paling girang, alhamdulillah buka pala lu mah setengah hari enak. Nih yang dari pagi orang lagi begitu, bener gak? Iya, ada tuh bu ibu itu, masya Allah girang banget dia mah. Rasulullah tidur, kita juga tidur, tapi beda tidurnya Rasulullah dengan tidurnya kita. Apalagi kalau jam 12 datang tukang harian 2000. Makin pules itu. Giliran ngambilnya doang tuh daster sergap banget. 120 nya mang. Ambil, catat namanya Mpok Isah. Ya, ditulis. Cari 2000, cari 2000. Si mamang asal datang lewat, orangnya kadang tidur, dikit-dikit tidur. Asal dia lewat baik itu tidur. Ya Allah deh.
Tuh, manusia mah beda, kita tidurnya sama Rasulullah. Tuh. Yang kedua, manusia keringetan apa enggak? Keringetan enggak? Rasulullah keringetan enggak? Keringet Rasulullah beda sama kita. Kalau keringet Rasulullah harum, harum bunga kasturi. Keringet kita perengus. Ya Allah, perengus muda di atas langu. Perengus. Ya Allah, suatu ketika Rasulullah keringetan sampai dilapin tuh. Bahkan ada yang sampai para sahabat itu menanti-nantikan keringatnya Rasulullah. Begitu udah dapat keringatnya Rasulullah, diminum sama sahabat. Bener gak? Nih ibu empok, ntar pulang maulid, lakinya kan keringetan, tadangin, bang sini bang keringetnya bang, saya mau minum. Kira-kira bagaimana? Makanya Rasulullah mah belum ada minyak wangi, harum bunga kasturi. Kalau keringat kita baunya bau apa? Blakekan. Ya Allah deh, itu beda. Sekalipun manusia juga. Tuh. Apalagi manusia beludah nggak? Rasulullah beludah nggak? Tapi waktu hijrah Sayyidina Abu Bakar ke antub hewan berbisa, begitu bongkar cuman disembur doang sama Rasulullah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kempes. Besok kerja bakti nih di sini. Pak RW anu ngajakin kerja bakti. Tiba-tiba ke antub itu kala jengking. Pak RW, cetut gue. Maaf Pak RW, tangan gua kantuk kala jengking. Bongkak kagak? Bongkak ini ngemuk. Kata Pak RT Deden, sini Pak RT saya ludahin Pak RW, saya ludahin dah begitu. Itu kira-kira begitu diludahin kira-kira kempes apa ora? Amputasi di parah amat tete. Ya Allah, itu beda ya bu ya, cinta ya sama Rasulullah ya, kita cinta sama Rasulullah. Tuh kalau kita cinta sama Rasulullah, sama tetangga jangan suka pada berantem baik, sama tetangga jangan pada suka sirik baik. Kadang-kadang tetangga beli mobil pakai koyo. Iya, pakai koyo. Gara-gara tetangga beli mobil, mikirin tetangga beli mobil. Jangan dipikirin. Tetangga mau beli mobil kayak mau beli apa, mau ngeredit kayak mau apa kayak, jangan dipikirin. Yang perlu mikirin nggak dia yang ngeredit. Apa jadi kita ngikut mikirin? Nih ngeredit dia, jangan dipikirin, bersyukur. Ya. Alhamdulillah tetangga punya mobil, besok besan namanya ada nambahin juga mobil atu, bisa minjem, bener nggak? Asal tangganya aja jangan yang belit. Kadang-kadang kan kayak pengki naik balik. Tahu pengki naik balik? Iya, yang dulu belangsak begitu kayak sombong. Iya, ilah ada yang begitu kan? Idih, alah, ngaco. Iya. Tapi kalau ada tetangga yang punya mobil begitu, jangan sirik kita. Alhamdulillah bang, kita mau punya motor juga. Tuh, lah itu dia punya mobil, lah mau kerja telat mulu bang karena macet. Lah kita mah yang punya motor bisa selap-selip. Orang tahu terlambat abang kerja karena bisa selap-selip pakai motor mah. Tuh, bersyukur. Yang punya sepeda, alhamdulillah kita mau punya sepeda agak. Itu dia yang punya motor, giliran orang punya bensin malah libur kerja. Iya, abang kita mau punya sepeda, alhamdulillah bang badan kita sehat, asal pagi kita ngreyot. Iya, ayo begitu. Kita mah enak bang, orang pakai asam urat, emang olahraga baik, gulir baik. Yang jalan, alhamdulillah masih bisa jalan, bener gak? Bagian kata ke majelis taklim, yang lain naik motor, yang lain naik sepeda, naik mobil, kita mau jalan, alhamdulillah pahalanya lebih banyak. Kita sehat, kita gunakan buat hal yang bermanfaat, datang ke pengajian bersyukur aja. Tetangga kita kaki mah ada, tapi udah orang bisa jalan, begitu bersyukur kita. Dikasih apa gak sama Allah, bener gak? Karena emang kita rasa syukurnya yang kurang. Kita merasa syukurnya yang kurang. Dikasih panas mulu, ngebul jalanan, mata kelilipan. Kan yang enak mah hujan.
orang mau hujan-hujan ini begitu, giliran dikasih hujan, ya ilaha illallah, baru kamu jalan kondangan udah hujan tuh. Emang kita rasa syukurnya yang kurang tuh, makanya hidup berasa kurang aja kita mah. Bersyukur aja Bu, banyakin ibadah. Contoh Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seorang wanita yang patut dicontoh oleh ibu, oleh kaum perempuan. Kenapa? Siti Fatimah Zahra semasa hidupnya dia memikirkan bagaimana ketika dia mati nanti. Nih, Siti Fatimah lagi jalan di sebuah gang sama sahabatnya. Begitu nyampe di depan jalan, Siti Fatimah ketemu iring-iringan jenazah. Tuh iring-iringan jenazah dulu tuh kurung batang nggak ada tutupnya. Dulu bukan kurung batang, keranda. Tuh keranda nggak ada tutupnya. Siti Fatimah nanya sama sahabatnya, wahai sahabatku, ya Siti Fatimah, apakah ketika aku mati nanti aku akan dibawa seperti itu? Iya Siti Fatimah, badanku dibungkus, tapi liuk tubuhku tetap kelihatan sama orang-orang banyak. Apa begitu? Iya Siti Fatimah, sama baik. Kalau begitu aku minta ketika aku mati nanti, aku minta keranda itu ditutup. Makanya sekarang kurung batang ada tutupnya. Itu Siti Fatimah masih hidup mikirin matinya, body tubuhnya jangan sampai kelihatan. Tuh, beda Pak sama perempuan zaman sekarang. Bocah umur 25 tahun pakai celana lepis bocah 12 tahun. Asal kondangan begini. Ya, asal kondangan ditarik di belakangnya. Besok kalau kondangan lihat anak muda perempuan begitu, narikin celana tendang cengkloknya. Ya, kawan celana kekecilan lu pakai, gituin. Iya, jangan udet begini, bukan apa-apa, kasihan Ustad. Kasihan Ustad. Ustad cari pulang dari maulid barengan sama bocah pulang kondangan. Mana naik motornya Ninja. Kan Ninja kalau naik nonggeng banget. Kata Ustad cari dilihat takut dosa. Orang dilihat emang lempengan lagi kondangan ini bocah, besok orang kondangan orang ketemu. Iya, serba salah. Makanya saya teringat satu pepatah, lelaki sejati ialah lelaki yang mampu merundukkan pandangannya. Makanya saya kalau begitu udah nunduk aja saya. Nah kalau dengak gak kelihatan Pak. Nah kalau kita dengak gak kelihatan, mendingan kita nunduk, emang udah pas. Banjir. Ya Allah, pikirin tuh ya. Nih busana kaum perempuan yang namanya hijab banyak. Laki-laki juga pakai hijab. Nih hijab laki-laki nih. Nih hijab yang menguntungkan buat laki-laki nih. Pulang ceramah, amplop buka jalanan, masukin di peci 1 juta. Terus laporan sama bini gope. Tuh ceramah hari begitu bisa. Iya, begitu nyampe rumah peci taruh di luar, masuk dalam ada orang gila lewat, itu peci diambil sama orang gila. Iya, ngomong sama bininya, mama bukan mama dah, emak lu. Kita mau maklum mereka. Ini peciku mana ini peciku bang? Ya ilah, dibang peci 50.000 bang, beli lagi. Bukan pecinya. Pecinya memang murah, aslinya paling 35 juga ada peci hitam begini. Ada duitnya 1 juta. Tuh, kan jadi ketahuan. Ini emang peci buat bohong, enak banget ini. Besok bikin Pak. Di Jakarta di Pasar Kembang, apa namanya Pasar Kembang, Roblong ada tuh, kita bikin mesen, bisa pakai sleting Pak jadinya. Bisa, harganya 300.000, yang bikin teman saya. Cakep banget itu, kita pakai sleting sendiri, kita pesen. Iya, jadi orang kelihatan nonton tuh duit. Ya Allah, bini saya nanya, ini duit apa di peci?
Ya, jangan itu yang dipakai. Ngapa? Duit setan itu jangan. Duit setan bagaimana? Setan mat udah gue ngumpetin gak pakai ketahuan. Ya Allah, ya, tuh ada hijab laki-laki ini peci. Hijab perempuan ada yang namanya jilbab. Jilbab itu dijulurkan dari atas nih, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu namanya jilbab. Yang kelihatan cuma telapak tangan dan wajah, bukan muka. Kalau muka, ini di ilmu fikih, kalau muka itu yang di depan itu semuanya muka. Tapi kalau wajah ya ini, tuh, ya kalau wajah ini nih, tuh sampai sini nih. Ini nggak boleh. Kalau sholatnya harus ketutup nih. Nih, saya sini harus ketutup nih. Karena ini masih aurat nih. Tapi kalau wajah nggak apa-apa. Tuh, nih wajah. Tuh. Jadi itu namanya jilbab. Ada lagi khimar. Khimar nih yang dipakai sama tim hadroh, itu namanya khimar. Menutupi bagian dada dan menutupi bagian bokong, tuh khimar tuh. Ada lagi nikob, pakai jilbab dipakai cadar di sini. Nah itu namanya nikob. Nah ada lagi satu lagi namanya burqoh. Tahu burqoh? Burqoh ketutup semuanya, muka semua ketutup. Emang bener. Cuman bagian mata bahannya yang jarang. Lah kalau yang gelap juga mentok mulu jalan. Iya, tuh busana perempuan. Ajarin anak kita yang perempuan make begitu. Ya, cuman bagaimana cita-cita mah pengen punya anak perempuan yang solehah. Begitu lebaran bocah dibeliin salinan tengtok. Ini bayi neng, bocah umur 2 tahun 3 tahun tuh. Ini bayi neng, cakep banget ini neng, talinya atuh. Ya wajar aja, bocah gedenya orang semenggah sama pakaian. Emang emak-emaknya juga yang beliin begitu. Giliran anaknya dianin orang be, emaknya marah-marah. Makanya sekarang hati-hati, bukan punya cuma anak perempuan doang, punya anak laki-laki juga sama, kudu hati-hati. Masya Allah, tiba-tiba ada ketahuan tekdung, itu bocah perempuan, dungnya dia, teknya kan tetap nyelanang. Iya, makanya kudu hati-hati ya Bu, nggak harus perempuan. Kalau anak kita bercanda di masjid, di musola, jangan diomelin, jangan diomelin. Ada anak-anak kecil nih bercanda di masjid, di musola, jangan diomelin, jangan digentak. Tuh sepantaran itu tuh adik kita, anak kita tuh di masjid musola nih bercanda, biarin aja. Bocah mah bentuk doanya begitu, bahagia. Dia baca doa kayak ustadz belum bisa, dia girang bagian dari doa seorang anak. Tuh jangan ini mah bocah diomelin. Bercanda di masjid bukan diarahin, neng ayo udah mulai sholat yuk. Tuh gitu nih kagak. Anak siapa sih bocah tegas bandel banget. Iya, ada yang ngomong temennya, itu kan anaknya bang itu tuh, pantes sama banget sama bapaknya begitu. Tuh kita mau begitu mah, beneran. Tetangga orang pernah ke masjid, begitu tetangga ke masjid atau ke musola, kita ngoceh lagi. Pantesan dari habis asar ngericik baik. Dia genengan itu ke masjid. Tuh kita mah, Masya Allah. Tuh kalau kedengeran ke kupingnya, kuat orang bakalan balik lagi. Beneran. Coba dah. Kalau kedengeran kuat orang balik lagi, jadi malah jauh dari masjid ataupun musola. Kayak tuh anak kita kalau bercanda di masjid arahin, di musola arahin, jangan diomelin. Tuh, daripada anak kita bercandanya di jalanan sampai tua nggak bakalan kenal masjid. Tapi kalau bercandanya di masjid sampai gede dia kenal masjid, dia bakal cinta sama masjid. Tuh kalau di sini diomelin nggak kalau ada yang tidur? Nah, jangan diomelin ya, kasihan orang lagi tidur diomelin ya, biarin baik, nggak apa-apa. Musola mah ada kadang-kadang musola atau masjid dikunci pak, dikunci itu ngelarang orang buat ibadah, malah ditulisin lagi tidak boleh tidur di dalam. Nah kalau ada musafir dari jauh dia jalan capek, saudara kagak punya, dia mau tidur di mana tuh? Oh nanti kan duit di masjid ntar hilang kotak amalnya, bagian baik itu udah urusan Allah. Makanya kalau masjid mah saldonya kudu 0. Tuh kalau ada masjid yang saldonya puluhan juta tapi tetangganya kelaparan, pengurusnya berdosa. Nih hati-hati.
Bener Pak, bener. Ada pengurus masjid saldonya digede-gedein, ada, tapi tetangga miskin diantepin, dosa Pak, dosa. Karena yang namanya masjid ini, DKM itu Dewan Kemakmuran, harus dimakmurkan. Tuh, banyak sekarang kan masjid yang udah begitu yang sholat baru datang, di yang lapar dikasih makan, dikasih minum, itu banyak Pak. Mudah-mudahan kita bisa begitu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini pengalaman saya di daerah Depok, Bojongsari. Alhamdulillah Pak, itu dari uang kas masjid digunakan untuk yang sakit itu 500.000, kalau yang meninggal itu 2 juta. Nah kalau yang sakit terus meninggal jadi 2,5 juta. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa seperti itu ya, karena kepada siapa kita membantu umat tuh. Jangan kasihan kalau ojol mulu sama pinjol, pinjol kasihan ya kan, akhirnya pinjolnya buat itu tuh, buat judi online. Belum lama di Ciputat ada kejadian Pak, gara-gara judi online, orang punya duit minjemnya dipinjol, akhirnya kebanyakan orang buat bayar mati gantung diri. Naudzubillah, semua naudzubillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan seperti itu ya. Udah ya, udah tengah hari lapar ya. Ibu enak tinggal duduk doang ketawa-ketawa, saya mikirin perut ini ya. Tahu sendiri kalau bubur masa jam gak udah lapar lagi. Ya Allah, mudah-mudahan ya Bu ya. Saya kasih ini, kalau mau minum kita baca doa. Ada doa khusus buat minum. Ini yang diijazahkan secara kubro oleh Abah Guru Sekumpul, Abah Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani dari Martapura, yang dikenal Abah Guru Sekumpul. Ini mengijazahkan doa untuk minum. Jadi kalau minum juga ada doanya, jangan madang doang sama kamar mandi. Doa madang bisa, kamar mandi bisa, emang gondangnya habis madang nggak kamar mandi. Ya kita baca doanya Ibu, ikutin ya Bu, ikutin doa mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah itu doanya kalau mau minum ya, hafal nggak? Coba ulangin. Nah, iya. Nih yang nggak pakai diajarin nih, gara-gara sebotol minuman, dan pada malu, udah lama hafal dalam hatinya. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah air yang kita minum insyaallah jadi penyembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya kita doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ridho dengan kegiatan kita, Allah berikan kita keberkahan, Allah istiqomahkan kita di dalam Islam. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati wal karamah sultanin awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddas Allah sirruhul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاد وتنفرد بالقراب وتغضى بالعوائد وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام يزيل الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفاذ بعدد كل معلم لك. اللهم إنا نسألك والدنيا والآخرة والعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكارة الموت ونزاد من النار وعافينا الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طول أمورنا في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لزيارة قبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, sampaikanlah kami ke kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk dapat berziarah ke makam kecintaan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Engkau matikan kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika baik Allah yang mendatangkan kebaikan, jika ada yang kurang tersusun atau yang tersinggung, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.